Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari vektor bagian kelima yang merupakan materi matematika peminatan kelas 10. Pada vektor kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah kolinear, kemudian perkalian skalar dua vektor, dan yang terakhir sudut antara dua vektor. Kolinear adalah titik-titik yang berada pada satu garis. Jika ada sebuah garis, kemudian ada titik A, titik B, titik C pada garis tersebut, kalau kita jadikan sebuah vektor perpindahan, artinya ada perpindahan dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C. Syarat kolinear adalah vektor AB sama dengan K dikali vektor BC, atau vektor AB sama dengan K dikali vektor AC, atau vektor BC sama dengan K dikali vektor AC. Dengan K adalah bilangan real, bukan 0, sedangkan AB, BC, AC adalah vektor perpindahan. Contoh soalnya, jika koordinat titik A, min 2, 3, 5, titik B, 1, 2, 3, dan titik C, 7, 0, min 1, buktikan bahwa ketiga titik tersebut segaris. Kita cari vektor perpindahan AB, yaitu koordinat akhirnya di B, kurangi koordinat awalnya di A, sehingga menghasilkan 1 dikurangi min 2 adalah 3, 2 dikurangi 3 adalah min 1, 3 dikurangi 5 adalah min 2. Kemudian saya gunakan yang syarat yang pertama saja. Sebenarnya syaratnya itu sama semua, jadi pilih saja salah satu. Koordinat vektor BC, artinya koordinat akhirnya di C dikurangi awalnya di B. 7 dikurangi 1, 6, 0 dikurangi 2, min 2, min 1 dikurangi 3 adalah min 4. Kalau kita perhatikan bahwa 6, min 2, min 4 itu bisa diperoleh dari perkalian antara bilangan realnya atau K-nya adalah 2 dikali vektor 3, min 1, dan min 2. Sehingga terpenuhilah syaratnya bahwa vektor AB sama dengan K dikali vektor BC, di mana AB sama BC-nya sama, dengan di sana ada faktor K-nya. Perkalian skalar dua vektor disebut juga perkalian titik atau dot product. Cara menyebutnya misalkan seperti ini ya, perumusannya A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus sudut apit di antara kedua vektor tersebut. Ini keterangannya. Sifat-sifatnya. Ini adalah analisis sudut, hasil sudut, dan ilustrasi dari sudut di antara dua vektornya. Kalau sudutnya di antara 0 sampai 90 derajat akan membentuk sudut lancip. Kalau sudutnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat membentuk sudut tumpul. Jika sama dengan 90 derajat membentuk sudut siku-siku. Kalau sudutnya 0 derajat saling berimpit. Kalau sudutnya 180 derajat saling berlawanan arah. Contoh soal, panjang vektor A adalah 6 satuan, panjang vektor B adalah 8 satuan. Jika sudut yang dibentuk kedua vektor adalah 30 derajat, maka A dot B-nya sama dengan, diketahui panjang vektor A-nya 6, panjang vektor B-nya 8, dan sudutnya 30 derajat. Yang ditanya A dot B. Kita jawab, masukkan saja, berarti tinggal 6 dikali 8 dikali kosinus 30, di mana kosinus 30 adalah setengah akar 3, sehingga hasilnya 24 akar 3. Persamaan ini digunakan jika di soalnya diketahui panjang masing-masing vektor dan diketahui sudut antara dua vektor. Contoh soal yang lain. Jika vektor A 4, min 3, 2, dan vektor B 1, 2, dan 5, hasil A dot B-nya berapa? Diketahui
masing-masing vektornya, ditanya A dot B-nya. Nah, ketika kita menggunakan persamaan yang sebelumnya, kita akan kesulitan. Kenapa? Kita bisa mencari panjang vektornya, tapi kita tidak tahu sudut di antara kedua vektor tersebut. Sehingga harus ada persamaan yang lain. Sebelum kita jawab, ingat lagi tentang vektor basis, yaitu vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Seperti pada gambar. Di sumbu X ada vektor basis I, di sumbu Y ada vektor basisnya J, dan di sumbu Z ada vektor basis K. Di mana panjangnya atau besarnya masing-masing vektor basis tersebut adalah satu satuan. Kalau kita menggunakan persamaan A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus tetanya atau kosinus sudutnya di antara dua vektor tersebut, kalau kita lihat I dot I artinya panjang vektor basis I dikali panjang vektor basis I lagi dikali kosinus 0 derajat. Kenapa? Artinya kalau ada vektornya sama, vektor basisnya sama, artinya dia saling berimpit, sehingga menghasilkan sudutnya 0 derajat. Seperti analisis sebelumnya. Artinya tinggal masukkan saja bahwa panjangnya kan satu satuan ya. 1 dikali 1, sedangkan cos 0 derajat adalah 1. Sehingga I dot I hasilnya 1. Begitu pula J dot J dan K dot K hasilnya adalah 1. Nah, sedangkan misalkan I dot J artinya panjang vektor basis I dikali panjang vektor basis J dikali kosinus 90 derajat. Kenapa? Karena pada sumbu koordinatnya itu membentuk sudut 90 derajat saling tegak lurus. Panjang vektor I-nya 1, panjang vektor basis J-nya juga 1. Sedangkan sudutnya adalah 90 derajat. Kita tahu bahwa kosinus 90 derajat adalah 0. Sehingga I dot J hasilnya 0. Ini berlaku pula untuk J dot I, seperti sifat yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Artinya J dot K atau K dot J juga 0, dan I dot K atau K dot I pun hasilnya adalah 0. Oke, diingatkan kembali. I dot I, J dot J, K dot K sama dengan 1. I dot J, J dot K, I dot K, atau kebalikannya J dot I, K dot J, K dot I hasilnya adalah 0. Misalkan tadi vektor A-nya punya komponennya A1, A2, A3. Boleh X, Y, Z pun nggak jadi masalah. Artinya kalau kita ubah menjadi vektor basis, jadi A1I plus A2J plus A3K. Begitu pula untuk vektor B. Kalau kita kalikan, maka kita mengalihkan semua komponennya. Sehingga dihasilkan seperti ini. A1, B1, I dot I, dan seterusnya. Karena kita sudah memiliki persamaan sebelumnya, kalau I dot I, J dot J, K dot K 1, sedangkan yang lainnya adalah 0, maka seperti ini. I dot I-nya 1, I dot J-nya 0, I dot K-nya 0, dan seterusnya. Maka dihasilkan seperti ini, sehingga hasilnya adalah bahwa A dot B juga bisa dihasilkan dari perkalian antara komponen-komponennya A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Maka persoalan sebelumnya bisa dijawab seperti ini. Kita masukkan saja komponen-komponennya. 4 dikali 1 ditambah min 3 dikali 2 ditambah 2 dikali 5. 4 dikurangi 6 ditambah 10. Maka hasilnya adalah 8. Gunakanlah persamaan ini jika diketahui komponen vektornya. Sudut antara dua vektor. Misal ada vektor A, ada vektor B. Ini adalah sudut di antara dua vektor tersebut.
Vektor A memiliki komponen A1, A2, dan A3, begitu pula vektor B. Panjang vektor A seperti ini, dan panjang vektor B seperti ini. Kalau kita gunakan persamaan A dot B, yaitu panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus sudut apitnya, ketika dipindah ruas, maka dihasilkan kosinus theta adalah A dot B dibagi panjang vektor A dibagi panjang vektor B. Kita ingat tadi A dot B juga bisa diperoleh dari A1, B1, A2, B2, tambah A3, B3. Ketika disubstitusi, maka hasilnya kosinus theta sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3 dibagi akar panjang vektornya masing-masing. Contoh soal, sudut antara vektor A, yaitu min I plus J, dan vektor B, I min 2J plus 2K adalah A 30, B 60, C 90, D 120, E 135 derajat. Di soal dilihat bahwa vektor A hanya komponennya I dan J, sedangkan vektor B komponennya I, J, dan K. Ini artinya 2 dimensi atau 3 dimensi. Kita ambil yang terbesar. Ini adalah vektor di 3 dimensi. Artinya vektor A-nya nilai K-nya adalah 0. Maka bisa dilihat vektor A min I plus J artinya min 1, 1, 0. I min 2J plus 2K 1 min 2, 2. Ditanya theta. Kita tinggal masukkan saja ke persamaannya. Min 1 kali 1 ditambah 1 dikali min 2 ditambah 0 dikali 2 dibagi perkalian antara panjang vektor masing-masing. Min 1 per akar 2. Ini kita harus rasionalkan. Kalikan ya akar 2 per akar 2. Sehingga hasilnya min setengah akar 2. Maka jawabannya adalah tetanya 135 derajat. Pada bagian 6 ini akan mempelajari proyeksi skalar ortogonal, panjang vektor ortogonal, dan proyeksi vektor ortogonal. Yang pertama, proyeksi skalar ortogonal. Ini disebut juga mudahnya adalah proyeksi skalar. Hasilnya akan merupakan bilangan real. Bisa bilangan negatif, bisa 0, atau bilangan positif. Notasinya, misal proyeksi skalar vektor A pada B, notasinya adalah seperti itu. Rumusnya, jika ada vektor A, kemudian vektor B, kita akan memproyeksikan vektor A pada vektor B. Kita agak tarik garis putus-putus seperti ini. Maka garis panah biru tersebut merupakan proyeksi skalar ortogonalnya. Persamaannya seperti ini, proyeksi skalarnya sama dengan panjang vektor A-nya dikali kosinus sudut antara kedua vektor tersebut. Ingat kembali di perkalian skalar dua vektor, A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali kosinus theta. Kalau kita pindah ruas panjang vektor B-nya, maka hasilnya akan seperti ini. Kita substitusi. Inilah persamaan proyeksi skalar ortogonal, atau disingkatnya proyeksi skalar saja. Panjang proyeksi vektor ortogonal disebut juga nilai mutlak suatu proyeksi skalar. Hasilnya bilangan real positif karena merupakan nilai mutlak ya. Dan notasinya seperti ini. Persamaannya adalah nilai mutlak dari proyeksi skalar ortogonal. Di hasilnya nanti tinggal dikasih nilai mutlak. Yang terakhir, proyeksi vektor ortogonal. Disebut juga perkalian antara proyeksi skalar dengan vektor satuan suatu vektor yang dijadikan landasan proyeksinya. Hasilnya adalah suatu vektor. Notasinya misal ya, proyeksi vektor ortogonal A pada B, notasinya
Seperti itu. Persamaannya seperti itu ya, tinggal dikalikan vektor satuan. Kita ingat tadi proyeksi skalar persamaannya seperti itu, sehingga akan dihasilkan persamaan akhirnya adalah seperti yang di paling bawah tersebut. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui vektor A-nya 2i min 6j min 3k, vektor B-nya 4i plus 2j min 4k. Tentukan proyeksi skala ortogonal A pada B, panjang proyeksi vektor ortogonal A pada B, proyeksi vektor ortogonal A pada B. Yang pertama, proyeksi skala ortogonal A pada B. Kita tinggal masukkan saja persamaannya, tapi ingat lagi bahwa A dot B, kalau diketahui komponennya, menggunakan persamaan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3 dibagi panjang vektor yang dijadikan landasannya. Pada kali ini, yang dijadikan landasannya adalah vektor B, jadi panjang vektor B. Jika masukkan semua angka-angkanya, maka dihasilkan nilainya 4/3. Yang kedua, panjang proyeksi vektor ortogonal A pada B. Kita ingat lagi bahwa itu adalah nilai mutlaknya. Jadi, kalau sudah dapat proyeksi skalarnya 4/3, untuk menentukan panjang proyeksi vektornya, kita tinggal gunakan nilai mutlaknya saja. Hasilnya 4/3 juga. Yang ketiga, proyeksi vektor ortogonal A pada B. Panjang B-nya 6. Dapat dari yang sebelumnya ya, di nomor 1. Panjang vektor B-nya adalah 6. Kemudian, proyeksi skala ortogonalnya adalah 4/3. Di persamaan sebelumnya, bahwa proyeksi vektor ortogonal adalah perkalian antara proyeksi skala ortogonalnya dikalikan vektor satuannya. Kita lihat di sini, 4/3 dikali vektor B per panjang vektor B yang dijadikan landasan di proyeksi tersebut. Hasilnya adalah 8/9i, 4/9c, min 8/9k.